Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hasan. Saya dari kelas TRPL 2D, NPM 25783123. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas untuk pertemuan 10, yaitu pengganti kuis 2. Pengganti kuis 2, mata kuliah pemrograman dasar dari dosen pengampu yaitu Pak Dani. Oke, jadi di sini soalnya itu yang dikerjakan sesuai dengan 2 digit angka terakhir NPM saya, dari NPM mahasiswa. Nah, di sini NPM saya yang terakhir itu 23, jadi saya dapat soal yang nomor 3. Jadi soal yang nomor 3 yaitu program stack Undo Redo sederhana. Buatlah program Java menggunakan konsep stack untuk mensimulasikan fitur Undo dan Redo sederhana. Ketentuan 1. Program memiliki minimal 8 aktivitas, misalnya mengetik teks atau menggambar objek. Gunakan stack untuk menyimpan aktivitas. Gunakan stack kedua untuk menyimpan data Redo. Tampilkan proses, menambahkan aktivitas. Undo aktivitas, Redo aktivitas. Tampilkan isi stack setelah setiap proses. Contohnya seperti ini. Kemudian melakukan undo. Oke, jadi saya di sini sudah punya kode programnya. Begini. Ini dia, kemudian coba dijalankan dulu. Oke, ini aktivitasnya. Oke, maaf. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan. Sebelum saya masuk ke programnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Undo dan Redo. Nah, jadi Undo itu merupakan fitur untuk membatalkan aktivitas terakhir yang dilakukan. Nah, jadi artinya tindakan terakhir akan dihapus atau dikembalikan ke keadaan sebelumnya. Nah, misalnya itu kita mengetik A, B, C. Nah, lalu kita menekan undo, maka C akan dibatalkan karena C itu yang terakhir kita masukkan, yang terakhir kita ketik. Nah, jadi maka sisanya itu jadi si A dan B. Tadi kan A, B, C. Nah, setelah kita melakukan undo, maka si C akan dihapus dan yang tersisa adalah si A dan B. Nah, kemudian Redo. Redo itu adalah fitur untuk mengembalikan kembali aktivitas yang sebelumnya sudah diundo. Nah, tadi kan kita kan mengetik A, B, C. Kemudian si C sudah diundo. Nah, dengan kita mengetik Redo, setelah kita melakukan undo tadi kan sisa A, B. Nah, lalu kita tekan Redo, maka si C akan kembali lagi. Maka jadi setelah kita melakukan Redo, maka akan muncul si C-nya kembali. Maka jadi A, B, C. Nah, jadi kesimpulannya yaitu undo itu untuk membatalkan aktivitas terakhir, kemudian redo itu untuk mengembalikan aktivitas yang kita batalkan. Nah, contoh penggunaan undo dan redo ini di kehidupan nyata contohnya seperti Microsoft Word, kemudian Photoshop, Canva, VS Code seperti ini, kemudian browser, back and forward. Semua aplikasi itu memakai konsep stack atau LIFO. Nah, ini sudah kita running. Nah, di sini. Nah, aktivitas kita itu mengetik A, mengetik B, C, menggambar kotak, menghapus kata, menambahkan warna, menggambarkan lingkaran, dan mengetik D. Ada 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ada 8 aktivitas. Isi stack aktivitas kita itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita melakukan undo. Undo aktivitas D. Undo aktivitas menggambar lingkaran. Aktivitas D dan menggambar lingkaran. Itu yang dua aktivitas terakhir. Nah, isi stack undo yaitu yang sisa itu mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, dan menambahkan warna. Seperti sampai di sini. Karena dua aktivitas terakhir itu sudah diundo. Nah, isi stack undo yaitu mengetik D dan menggambar lingkaran. Nah, kemudian kita melakukan redo untuk mengembalikan gambar yang ini.
maka isi stack redo-nya itu kembali, si mengembalikan gambar ini kembali. Nah, kemudian Nah, jadi seperti itu konsep dari si undo dan si redo tadi. Jadi di sini kan posisinya kita ada 8 aktivitas. Kemudian kita melakukan undo pada kegiatan mengetik D dan menggambar lingkaran. Maka sisa dari si undo tadi, maka sisa dari aktivitas kita tadi itu mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, dan menambahkan warna. Isi stack si redo kita tadi yaitu mengetik D dan menggambar lingkaran. Kemudian kita melakukan redo, kita melakukan pengembalian, maka akan muncul, aktivitas kita menggambar lingkaran tadi kembali ke aktivitas kita tadi, isi stack si redo. Jadi setelah kita melakukan undo 2 kegiatan, maka kegiatan kita di redo, kegiatan aktivitas kita itu sisa 6 kan. Setelah kita melakukan redo si mengembalikan gambar, maka dari 6 kegiatan kita tadi dikembalikan 1, yaitu mengembalikan lingkaran, maka kegiatan kita jadi menjadi 7, yaitu mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, menambah warna, dan menggambarkan lingkaran. Nah, jadi seperti itu dia konsep dari si undo dan redo ini. Kemudian ada 5 soal yang harus saya jelaskan juga di sini, yaitu ini, fungsi stack dan QEW. Oke, jadi nomor 1 itu fungsi stack atau QEW. Nah, pertama itu stack. Nah, stack ini merupakan struktur data yang menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Nah, artinya data terakhir masuk akan keluar pertama. Contohnya itu yaitu tumpukan piring atau tombol undo pada Microsoft Word. Nah, jadi pada program ini aktivitas terakhir yang dilakukan akan dihapus pertama sama si undo. Aktivitas terakhir yang dilakukan akan dihapus pertama saat undo. Nah, aktivitas terakhir kita di sini yaitu mengetik D. Maka yang dihapus si undo itu si mengetik D ini. Tapi karena di sini program kita meminta untuk mengundo 2 kegiatan terakhir, maka si mengetik D dan si menggambar lingkaran itu, kegiatan menggambar lingkaran dan mengetik D itu dihapus. Nah, kemudian QEW, yaitu struktur data yang menggunakan konsep FIFO, yaitu first in, first out. Nah, artinya data pertama masuk akan keluar pertama. Data pertama masuk kita itu, aktivitas pertama kita masuk itu si mengetik A. Nah, jadi dalam konsep antrian, si A ini berada di urutan paling depan dan si mengetik D ini ada di urutan paling belakang. Nah, jadi karena si mengetik A ini paling depan, contoh di kasir, yang pertama dilayani otomatis si mengetik A. Jadi ketika si mengetik A sudah selesai, maka dia akan keluar, kemudian akan dilanjut oleh mengetik B yang maju. Begitu seterusnya sampai si mengetik D sampai di kasir. Nah, segitu dia contohnya prinsip QEW ini atau konsep FIFO, first in, first out. Nah, contohnya itu seperti dalam kehidupan nyata, itu antrian bank atau antrian tiket. Nah, kemudian perbedaan konsep nomor 2 itu perbedaan konsep LIFO pada stack dan FIFO pada QEW. Nah, stack itu menggunakan LIFO, yaitu last in, first out. Nah, yaitu data terakhir keluar dulu. Kalau QEW, FIFO, first in, first out, itu data pertama yang keluar dulu. Data pertama keluar dulu. Kalau LIFO, data terakhir yang keluar dulu. Nah, kemudian dari stack. Stack LIFO atau last in, first out itu menggunakan push dan pop. Sedangkan QEW yang menggunakan FIFO itu menggunakan ADD dan pull. Nah, contohnya itu ya si stack menggunakan undo. Nah, kalau QEW ini antrian. Seperti itu. Kemudian kita ke nomor 3 yaitu fungsi push, pop, pick, add, kemudian pull.
Nah, yang pertama itu push. Push itu digunakan untuk menambahkan data ke stack. Contohnya itu, contoh dari si push ini yaitu kita mengetik A. Aktivitas pertama kita mengetik A. Kemudian maka akan muncul ini, mengetik A ini. Kemudian kita mau nambahin lagi nih, mengetik B, maka akan muncul seperti ini. Maka yang hasilnya nanti ketika kita sudah mengetik ini semua secara berurutan, maka yang muncul seperti ini. Nah, kemudian pop. Kemudian pop. Nah, pop ini digunakan pop apa pup. Nah, itulah. Digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas. Nah, contohnya itu jika stacknya ini, jika ini stack aktivitasnya ini, itu misalnya kita gunakan mengetik A, mengetik B, mengetik C. Nah, setelah kita lakukan pop, maka yang keluar yaitu si mengetik C. Atau kita gunakan semua, kemudian kita lakukan pop itu, maka yang keluar adalah si mengetik D. Maka yang tersisa itu ya dari mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, menambahkan warna, kemudian menggambar lingkaran. Seperti itu. Sisa stacknya. Kemudian kita lanjut ke kemudian lanjut ke pick. Nah, pick ini digunakan untuk melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Contohnya itu kita melakukan aktivitas pick, kita nge-prompt aktivitas pick. Nah, jika isi stacknya itu si ini, kita misalnya isi stacknya itu ini semua, kemudian hasilnya itu maka akan muncul itu yang mengetik D. Mengetik D. Tapi isi stacknya itu ya tetap ini semua. Tapi ketika kita melakukan pick, maka yang muncul itu ini, namun isi stacknya tetap ini semua. Ini yang 8 aktivitas ini. Seperti itu. Kemudian pick. Kok pick sih? Kemudian add. Yaitu add. Digunakan untuk menambahkan data ke belakang antrian. Ke belakang antrian. Nah, contohnya ini, misalnya QW add, sini ada nggak ya? Harusnya sih ada, pasti. Oke, kita contohin ini aja adalah di sini aja. Saya juga masih bingung sama propernya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Dari si add ini. Jadi kita misalnya ngeprompt QW add mengetik A. Kemudian QW add mengetik B. Maka hasilnya nanti yaitu mengetik A dan mengetik B. Dilakukan secara berurutan mulai dari kita pertama sampai yang terakhir. Jadi kita di sini masukin 8 aktivitas. Maka urutannya itu akan dimulai dari yang pertama kita masukin. Aktivitas yang pertama kita buat sampai aktivitas yang terakhir kita buat. Urutannya itu sama seperti ini. Isi stack si aktivitas. Di sini kita mengetik A, mengetik B, mengetik C. Urutannya 1, 2, 3 kan. Di sini mengetik A, mengetik B, mengetik C. Kemudian menggambar kotak, oke. Menghapus kata, oke. Menambahkan warna, menambahkan warna, kemudian menggambar lingkaran, dan mengetik D. Urutannya sama-sama. Jadi seperti itu dia konsep dari add ini, QW add. Kemudian yang terakhir yaitu, yang terakhir itu nomor 3 itu pull. Pull yaitu, nah jadi pull ini digunakan untuk mengambil dan menghapus data paling depan. Contoh itu QW pull. QW pull, kita nge-prompt gitu, seperti QW pull. Kemudian kita masukin mengetik A, mengetik B, mengetik C, mengetik D, ini semua kita masukin. Ini semua isi dari si QW-nya tadi. Kan? Kemudian yang pertama keluar konsep dari si pull ini, yang pertama keluar itu adalah si mengetik A.
konsep antrian. Yang paling depan, dia yang pertama dilayani, dia yang pertama keluar. Kalau si mengetik D, dia yang terakhir datang, dia yang terakhir dilayani, dan dia yang terakhir keluar. Seperti itu. Nah, sini kan. Nah, konsep pool ini kan ada 8 aktivitas nih. Nah, karena posisi si mengetik A paling depan, nah jadi dia yang pertama dihapus, dia yang hilang. Dia selesai. Kemudian si B maju. Si B selesai, dia keluar. Kemudian si C selesai, dia keluar. Kemudian sisalah si menggambar kotak sampai ke mengetik D. Seperti itu dia konsep dari si pool ini. Oke, kita lanjut lagi. Penjelasan output program. Saya tadi udah jelasin, tapi kita jelasin lagi. Jadi di sini ada 8 aktivitas. Aktivitasnya itu mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, menambahkan warna, menggambar lingkaran, dan mengetik D. Nah, itu isi semua stack aktivitas kita, aktivitas yang saya lakukan. Nah, kemudian melakukan undo. Melakukan undo, di situ saya melakukan undo atau menghapus data terakhir. Nah, di sini ada 2 aktivitas terakhir yang dihapus, yaitu mengetik D dan menggambar lingkaran. Maka isi stack aktivitas setelah diundo yaitu tersisa mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, menambahkan warna. Tapi ketika melakukan undo untuk 7 aktivitas, berarti yang pertama diundo itu mengetik D, kemudian menggambar lingkaran, kemudian menambahkan warna, kemudian menghapus kata, menggambar kotak, mengetik C, dan mengetik B. Itu semua yang dihapus, diundo. Dan isi stack aktivitas yang tersisa itu mengetik A. Nah, kemudian kita melakukan redo. Redo itu mengembalikan apa yang sudah kita undo sebelumnya, apa yang sudah kita hapus sebelumnya, aktivitas yang sudah kita hapus sebelumnya. Contohnya itu, nih, di sini kan yang diundo kan ada 2 aktivitas, yaitu mengetik D dan menggambar lingkaran. Nah, di sini itu melakukan redo atau mengembalikan isi stack redo. Nah, tadi kan saya sudah melakukan undo. Lakukan undo untuk mengetik D dan menggambar lingkaran. Nah, sisa stack aktivitas tadi akan ini. Nah, isi stack si redo yaitu mengetik D dan menggambar lingkaran. Nah, kemudian saya melakukan redo untuk kegiatan menggambar lingkaran, yaitu mengembalikan kegiatan menggambar lingkaran. Maka, setelah saya melakukan redo, isi stack setelah di redo itu jadi ada 7. Tadi kan ini ada 8 kegiatan. Kemudian diundo 2 kegiatan, sisa 6 kegiatan. Kemudian di redo 1 kegiatan. Maka kegiatan yang 6 tadi ditambahin 1, yaitu menggambar si lingkaran. Yang sebelumnya sudah dihapus. Jadi semua kegiatan itu kembali menjadi 7, yaitu mengetik A, mengetik B, mengetik C, menggambar kotak, menghapus kata, menambahkan warna, dan menggambar lingkaran yang tadi sudah kita redo. Seperti itu. Jadi, misal nih, saya melakukan redo untuk 2 kegiatan yang sudah diundo tadi. Bisa aja. Jadi, misalnya saya melakukan redo untuk kegiatan menggambar lingkaran dan mengetik D. Maka isi semua aktivitas setelah di redo, ya tetap sama semua seperti ini. Dari mengetik A sampai mengetik D ini. 8 kegiatan ini. Nah, seperti itu dia penjelasan untuk nomor 4. Kemudian, simulasi alur data masuk dan keluar. Oke, untuk soal yang nomor 5 yaitu simulasi alur data masuk dan keluar. Nah, jadi ketika kita melakukan push aktivitas itu misalnya kita gunakan mengetik A, mengetik B, dan mengetik C. Maka data yang paling atas itu mengetik C. Mengetik C. Kemudian kita melakukan undo atau pop pada
kegiatan yang kita lakukan tadi, yaitu si mengetik C tadi yang bakal ke undo pop. Nah, jadi sisa dari kegiatan kita tadi kan kegiatan kita ada 3. Setelah kita lakukan undo pop pada kegiatan tadi, maka yang dihapus adalah yang keluar adalah si mengetik C. Tersisa itu si mengetik A dan mengetik B ini. Si C ini bakal keluar. Nah, kemudian kita melakukan redo pada mengetik C. Setelah kita melakukan redo pada mengetik C, maka si C akan kembali bersama si A dan si mengetik A dan si mengetik B. Maka hasil akhirnya itu mengetik A, mengetik B, dan mengetik C. Nah, simulasi QW add add, yaitu misalnya contoh kita nge-add pertama itu mengetik A, kemudian mengetik B, dan mengetik C. Nah, berarti urutannya itu berarti si mengetik A, mengetik B, mengetik C. Si A pertama, si B kedua, dan si C. Kemudian kita melakukan pull pada si A. Pada si A, mengetik A. Maka sisanya itu ya si mengetik B dan si mengetik C. Kenapa si A yang di pull? Sesuai dengan konsep dari si LIFO dan FIFO tadi, stack dan QW tadi. Sesuai dengan konsep si stack dan QW, si stack kan menggunakan LIFO. Nah, jadi itu yang terakhir masuk keluar duluan. Nah, sesuai dengan konsep QW, yang pertama masuk keluar duluan, konsep antrian, yaitu FIFO, yaitu add dan pull. Oke. Sampai mana tadi ya? Oh ya, simulasi QW tadi ya. Sampai simulasi QW tadi. Nah, jadi ketika melakukan pull, yang pertama masuk, dia yang pertama keluar. Jadi karena yang pertama masuk tadi si mengetik A, yang pertama masuk, otomatis dia yang keluar. Sisa si mengetik B dan si mengetik C. Jadi siapa setelah itu yang pertama keluar, yang setelah si mengetik A keluar, maka yang si mengetik A kan sudah keluar. Sisa si mengetik B dan si mengetik C. Nah, di situ dalam konsep antrian yang akan dilayani duluan antara si B atau si C, sudah pasti si B, karena si B yang duluan masuk daripada si C. Tapi ketika si A, si B, si C, siapa duluan yang dilayanin, itu adalah si A, karena dia yang pertama masuk. Tapi karena si A sudah keluar, maka yang selanjutnya dilayanin adalah si B. Setelah si B, kemudian si C. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Jadi kesimpulannya yaitu stack yaitu menggunakan konsep LIFO. Nah, itu cocok untuk undo atau redo, kemudian browser history, dan backtracking. Nah, kalau QW itu menggunakan konsep LIFO, cocok untuk antrian, printer, dan sistem pelayanan. Nah, perbedaan utamanya yaitu kalau stack, yaitu yang terakhir masuk, dia yang keluar duluan. Sama seperti konsep LIFO, yaitu menggunakan push atau pop. Kalau QW, yaitu yang pertama masuk, dia yang keluar duluan. Menggunakan FIFO, yaitu add dan pull. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.